Halo, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di Jumanto Channel. Di video kali ini, aku mau ngomongin ritual dan sekte atau aliran kepercayaan yang mistis dan sebagian besar ternyata serem banget. Apa sih sekte itu? Mungkin banyak arti dari kata sekte tersebut, tapi aku akan mengutip satu saja dari KBBI Online. Sekte adalah kelompok orang yang mempunyai kepercayaan atau pandangan agama yang sama, yang berbeda dari pandangan agama yang lebih lazim diterima oleh para penganut agama tersebut atau mazhab. Karena selain adanya penganut agama, ternyata terdapat penganut sekte-sekte atau aliran kepercayaan lain di dunia ini. Dan beberapa sekte juga punya ritual-ritual khusus yang rutin dilakukan para penganutnya. Yang nyeremin, kebanyakan ritual-ritualnya cenderung ekstrim dan mengerikan. Pas banget mau ngomongin bahasan ini, aku jadi keinget sebuah film Indonesia berjudul Rumah Darah. Film yang bikin kami berenam. Aku dan teman-temanku bisa loncat dari kursi bioskop sambil teriak-teriak. Habis itu ada yang nangis, ada juga ketawa-ketawa. Saking terpukulnya, terkejutnya, terapalah-apalahnya saat nonton film tersebut. Inti dari film tersebut kurang lebih menceritakan sebuah keluarga di pedesaan yang hidup beratus-ratus tahun dengan mengamalkan makan daging manusia. Dan bahkan menyuplai daging manusia ke perkotaan untuk pengikut sekte atau aliran kepercayaan tersebut. Yang bikin seru adalah salah seorang dari keluarga terakhir yang dijebak mau dijadikan santapan ternyata berani melawan dan berjuang untuk hidup dan bisa keluar selamat dari rumah tersebut. Yang aku tangkap dari film tersebut adalah adanya sekte kanibal atau semacamnya. Jalan cerita dan visualnya gila dan niat banget, serius, bukan film ecek-ecek. Pemainnya juga bagus-bagus, rekomendasi banget buat ditonton. Sejak film Kuntilanak pertama, aku udah cinta sama Julie Estelle. Tapi setelah Rumah Darah, aku jatuh cinta sama Sarifah Danis. Sarifah ini kalau jadi watak antagonis, apalagi jadi karakter menakutkan, juara. Mereka menginginkan kalian karena mau hidup lebih lama. Kamu sudah mencobanya. Enak kan? Pengen banget ketemu sama kedua orang tersebut. Semoga kesampaian ya, Wak. Dan aku nungguin sequel film ini bertahun-tahun, tapi belum kunjung ada. Wait, kok jadi ngomongin film ya? Sorry kelepasan nih. Yuk kita langsung ke bahasan ritual dan paham atau sekte mistis dan mengerikan yang pernah ada di dunia ini. Oh iya, jangan lupa dibantu subscribe ya, biar semangat bikin video selanjutnya. Tekan tombol subscribe di bawah ya. Terima kasih. Ritual penyaliban asli. Ritual ini dianggap sebagai ritual keagamaan di Filipina. Setiap tahunnya jelang Paskah, mereka akan mempraktikkan siksaan yang dialami Yesus Kristus, yang partisipan secara sukarela dicambuk badannya, ditusuk lambungnya, sampai disalibkan. Para partisipan yang berperan sebagai Yesus ini percaya apa yang mereka lakukan adalah tindakan mulia dan menunjukkan kepercayaan mereka pada Tuhan. Uniknya, meskipun ritual tersebut sampai merenggut nyawa seseorang, masih banyak pengunjung yang hadir untuk menyaksikannya. Bahkan, ada gerobak-gerobak yang memenuhi lokasi ritual untuk berjualan. Ritual lempar bayi. Sebuah kota di India, Karnataka, masyarakat berkumpul di setiap tahunnya di pusat kota untuk melakukan ritual mengerikan. Ritual seperti apa? Mereka berkumpul untuk menyaksikan seorang pendeta melempar batita dan balita dari ketinggian 30 kaki atau hampir 10 meter. Ritual ini dipercaya akan meningkatkan kondisi kesehatan sang bayi serta rezeki yang berlimpah untuk keluarganya. Para bayi ini
akan ditangkap dengan selimut dan kain tebal yang telah dibentangkan oleh masyarakat. Kemudian bayi yang sudah sampai ke bawah akan diarak oleh ratusan, bahkan ribuan orang sampai dipertemukan kembali dengan orang tuanya yang ada di barisan paling belakang. Ritual kerasukan. Proses pengusiran setan atau iblis memang menjadi perdebatan yang tidak pernah berujung. Namun, terdapat sejumlah tempat ibadah yang menyetujui proses pengusiran setan atau iblis yang biasa disebut eksorsim. Biasanya orang-orang yang bersedia atau sukarela dijadikan sebagai objek perantara setan atau iblis. Kemudian, mereka lambat laun akan mengalami perubahan secara fisik dan mental. Salah satunya menyakiti diri sendiri. Akan tetapi, ditemukan pula bahwa orang-orang yang jadi objek eksorsim ini merupakan pengidap kelainan jiwa. Polanya sama, mereka akan mengalami perubahan, namun yang berbeda adalah penanganan setelah ritual selesai. Orang-orang normal akan diberikan waktu dan didoakan agar lebih tenang. Sementara mereka yang menderita kelainan jiwa tidak dipedulikan dan dibiarkan begitu saja setelah ritual selesai. The Manson Family. Charles Manson dipercaya sebagai seorang immortal, manusia yang bisa hidup abadi. Hal tersebut adalah berkat tindakan keluarganya yang merupakan pengikut ajaran sesat pada tahun 1960-an. Keluarga Charles menganggapnya sebagai Tuhan saat dirinya menyampaikan pencerahan yang didapatnya tentang perang suku. Perang tersebut disebut sebagai Helter Skelter. Menurut Charles, hal tersebut akan menjadi awal dari akhir dunia. Keluarganya pun percaya dengan ucapan itu dan mengikuti apa maunya, yaitu melakukan sejumlah pembunuhan kejam yang tuduhannya dilempar ke orang kulit hitam sebagai pelaku. Salah satu pembunuhan yang dilakukan adalah kepada Sharon Tate dan kandungannya atau keluarganya. Sejumlah anggota keluarga Manson akhirnya dipenjarakan. Meski sampai saat ini mereka percaya bahwa Charles adalah Tuhan. People's Temple. Seorang pria bernama Jim Jones pada tahun 1955 menemukan sebuah proyek agrikultur di Guyana yang bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat dalam bidang pertanian. Salah satu lokasi proyek ini diberi nama Johnstown yang dihuni oleh lebih dari 1.000 orang. Tidak lama kemudian, seorang anggota parlemen bernama Leo Ryan melakukan investigasi di lokasi tersebut karena adanya isu kekerasan terhadap sejumlah keluarga. Pada tahun 1978, tidak lama setelah kunjungan dan investigasinya, berdasarkan laporan masyarakat yang mengaku ingin meninggalkan lokasi itu, Leo dan timnya kembali ke Johnstown untuk menyelamatkan mereka. Namun petugas keamanan yang berjaga di lokasi tersebut diperintahkan untuk membunuh Leo dan timnya saat menuju ke kota kecil tersebut. Keesokan harinya, Jones yang menjadi pemimpin di lokasi tersebut mengajak para masyarakat untuk berkorban kepada Tuhan dengan cara bunuh diri. Jones memaksa seluruh masyarakat untuk meminum anggur yang telah dicampur dengan sianida. Lebih dari 918 orang meninggal, termasuk anak-anak yang merengek untuk tidak diberi minuman tersebut saat ritual berlangsung. Digambara, sebuah ajaran dalam sekte yang dikenal masyarakat di beberapa bagian di India. Sekte tersebut mengaku mengambil ajaran dari Dewa Mahavira, di mana para anggota sekte dianggap tidak perlu berpakaian. Para anggota ini telanjang bulat ketika berada dimanapun. Mereka menganggap bahwa mereka adalah bagian dari alam, maka alam yang akan jadi pakaian mereka. Penganut Digambara ini mengaku bahwa bila mereka berpakaian, mereka akan melanggar apa yang diajarkan Mahavira. Penganut sekte ini percaya dua hal yang akan melindungi diri manusia, yakni bulu merak dan kendi minuman.
spiritualism. Ajaran ini dipercaya dapat membuat penganutnya bertemu dengan orang-orang yang telah tiada. Keinginan untuk bertemu dengan kerabat yang sudah meninggal ini membuat ajaran ini terkenal di tahun 1800-an. Ajaran ini pula yang menjadi awal dari bermunculannya sciences, atau bentuk dari sebuah wadah untuk berhubungan dengan makhluk di frekuensi berbeda dan pertunjukan sulap publik. Salah satunya aksi Harry Houdini saat mencoba menempuh medium tebal. Aksi utama dalam ajaran ini adalah ketika para objek ritual dirasuki oleh arwah-arwah yang dianggap sebagai kerabat dari pengikut yang ingin bertemu kenalannya. Uniknya, para medium arwah ini seperti benar-benar berubah secara jiwa dan kondisi badan. Contohnya, medium perempuan akan memiliki suara mirip laki-laki ketika dirasuki oleh arwah laki-laki. Haitian Voodoo. Ritual voodoo memang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Salah satu negara yang masih melakukannya sampai saat ini adalah Haiti. Negara ini percaya akan pemujaan arwah-arwah leluhur dan dewa yang dipercaya selalu memperhatikan mereka. Arwah-arwah tersebut bernama Loa yang bergantung pada kurban dari manusia yang memujanya. Kurban-kurban seperti kambing dan ayam dipercaya menjadi simbol pembalasan atas kebaikan Loa kepada masyarakat dan dirinya akan semakin kuat setelah menerima kurban. Bukan hanya dari hewan, tapi juga ada orang-orang yang secara sukarela menjadi objek kerasukan. Objek spiritual tersebut akan dirasuki oleh Loa yang akan memberikan sejumlah nasihat dan peringatan serta prediksi masa depan. Para sukarelawan tersebut diyakini sudah pasrah dengan tubuhnya dikontrol oleh Loa, karena pilihan mereka hanya dua, berhasil dilepas Loa untuk hidup lagi, atau secara keseluruhan nyawanya akan diambil oleh arwah yang merasuki. Satanisme Laveyenne. Pada tahun 1966, seorang pria bernama Anton LaVey membuka sebuah sekte baru, yakni Gereja Setan. Dirinya pun membuat kitab iblis. Ajaran LaVey bertumpu pada bagaimana seorang makhluk hidup, terutama manusia, hidup seutuhnya sebagai makhluk sempurna. Ajaran ini juga mengutamakan individualisme dan materialisme. Secara sederhana, para pengikut diajarkan untuk mementingkan diri sendiri dan menganggap diri sebagai Tuhan yang dapat melakukan segala hal. Kemudian, kitab iblisnya pun mengajarkan segala hal yang merupakan keterbalikan dari ajaran kitab suci umat Nasrani. Namun, yang paling mengerikan dari ajaran ini adalah sebuah ritual yang mengizinkan para pengikutnya untuk membunuh dan menyiksa orang-orang yang dibencinya. Mulai dari boneka voodoo, menulis dan menggambarkan penyiksaan terhadap musuh sampai praktik santet. Heaven's Gate. Ajaran ini mengutamakan pemujaan terhadap UFO. Sekte ini dibentuk oleh Marshall Applewhite pada tahun 1970. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman, ternyata ajaran ini semakin banyak pengikutnya. Sampai pada tahun 1997, Marshall mengajarkan kepada para pengikutnya bahwa mereka akan bisa selamat ketika bisa diangkut oleh UFO yang datang ke bumi. Saat itu, sebuah komet bernama Hale-Bopp jatuh ke bumi dan Marshall menganggap bahwa ada UFO yang dibawa oleh komet tersebut. Maka, cara para pengikutnya agar dapat diambil oleh UFO untuk menuju dunia baru dan lebih baik adalah bunuh diri dalam tempat pemujaan mereka. Alhasil, sebanyak 38 pengikutnya secara sukarela melakukan bunuh diri massal. Bila ditinjau dari tujuannya, dari semuanya yang dibahas tadi, berkeinginan untuk membawa manusia ke tempat yang lebih suci, membersihkan manusia dari dosa. Tapi cara-cara tersebut yang terhitung terlalu ekstrim dan tidak sesuai nurani ya. Dan beneran bikin aku melongo.
ternyata ada ya hal yang seperti itu di luaran sana. Di Indonesia sendiri, adakah sekte atau aliran kepercayaan dengan ritual-ritualnya yang pernah kamu ketahui? Sharing sama aku di kolom komentar ya. Tidak ada maksud negatif dalam hal ini selain sharing untuk menambah dan membuka wawasan kita bersama bahwa hal-hal seperti itu pun kenyataannya ada di dunia ini ya Wak. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa dibantu subscribe biar semakin semangat bikin videonya. Karena subscriberku belum sampai 1000 nih Wak. Subscribe ya. Juga like jika kamu menyukai video ini dan share ke teman-temanmu yang mungkin juga menyukai video semacam ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.